Jadi perlu teman-teman tahu semua, saya tidak disponsori oleh pihak sekolah atau pihak manapun untuk memberikan informasi tentang college ini. Jadi memang ini real kemauan saya untuk memberikan informasi kepada teman-teman mungkin yang lagi di Indonesia dan pengen juga sekolah di luar negeri, tapi mungkin punya kasus seperti saya pada 2018 itu ya, dengan dana yang pas-pasan, dengan bahasa Inggris yang pas-pasan, tapi pingin kemauan gitu loh, kemauan untuk sekolah di luar negeri. Nah, jangan takut teman-teman, buat kalian mungkin yang belum berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa, tetap ada jalur lain. Jadi kalau seperti pepatah berkata, satu pintu tertutup, 1000 pintu terbuka ya. Jadi jangan putus asa, buat kalian ada banyak banget cara program untuk bisa kuliah dan juga buat kalian plus bisa kerja di luar negeri ya. Asal kalian mau, pertama asal teman-teman mau untuk mencari informasi, dan yang kedua itu niatnya, oke? Halo teman-teman, apa kabar? Buat kalian yang baru pertama kali di channel ini, welcome. Perkenalkan, nama saya Alfi dan sekarang saya lagi kuliah dan juga kerja di Kanada. Baru pertama nonton di channel ini, jangan lupa juga nonton untuk episode 1 sama episode 2. Kali ini aku akan kasih informasi kepada teman-teman tentang salah satu sekolah murah ya di Vancouver, khususnya di provinsi British Columbia. Nah, sekolah ini tuh jenisnya sekolah private dengan kisaran biaya di 5.000 Canadian dollar per 1 tahun. Dan menurut aku secara pribadi, dari beberapa sekolah yang udah aku searching, itu ini adalah sekolah satu-satunya yang paling murah selama ini ya. Nah, buat kalian yang punya informasi mungkin ada yang lebih murah lagi dari sekolah ini, tolong komen di bawah sehingga aku bisa mungkin cari informasi lebih lanjut. Pertama yang perlu teman-teman catat, meskipun ini tuitionnya murah bukan berarti bahwa sekolah ini adalah sekolah abal-abal. You know what I mean guys ya, like banyak sekolah kayak, janganlah jauh-jauh ke luar negeri ya, banyak sekolah mungkin mereka yang ternyata sekolah dengan harga murah ya, dengan harga murah, banyak sekolah private tapi ternyata kondisi sekolahnya itu belum siap gitu untuk dipublikasikan atau digunakan menjadi sebuah universitas atau sebuah college dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu teman-teman catat. Pertama, sebelum aku kasih tahu teman-teman semua nama sekolahnya ya, aku review dulu secara umum tentang pengalaman aku tuh sekolah di college yang dengan dengan tuition fee yang rendah ya, atau murah lah aku bilang ya. Jadi pengalaman aku di Arbutus dan juga aku bandingin sama pengalaman teman aku yang dia sekolah di college yang murah ini nih. Oke, yang pertama dari materi pelajaran. Jadi aku sudah jelaskan di episode kedua bahwa memang kalau kita sekolah di college itu materi pelajarannya bukan yang akademik sekali, tapi mereka itu lebih mempersiapkan studentnya itu untuk bisa siap bekerja, khususnya di di Kanada ini sendiri, seperti itu. Pas college itu mereka juga kita belajar tentang English juga teman-teman. Jadi buat kalian jangan takut, buat yang masih Inggrisnya seperti aku itu masih Inggrisnya pas-pasan, itu jangan takut. Nah, di college private ini sebenarnya adalah tempat kita untuk berkembang gitu loh, tempat kita untuk belajar. Tidak semua sekolah di Kanada ini mereka itu ada DLI dari pemerintah. Jadi sebelum sekolah ini dipublikasikan di umum, udah di review dulu sama pemerintah sini guys. Jadi sekolah ini udah ada DLI-nya masing-masing. Nah, dan DLI itu pentingnya buat apa ketika teman-teman pentingnya buat apa ya, itu buat review pada saat kalian apply untuk PR. Jadi kalian tuh udah sekolah di mana aja. Oke. Jadi kalau misalkan kalian pingin ngebatan bahasa Inggris sendiri, nah persyaratan bahasa ini sama seperti di sekolah aku sebelumnya. Jadi sekolah ini tuh, college ini tuh mereka nggak minta untuk IELTS. Jadi teman-teman bisa ngambil tes langsung, English test langsung dari sekolah mereka, dan itu memang bisa diakses via online. Jadi nggak perlu IELTS guys. Nah, kemudian lagi untuk daftar sekolah ada namanya biaya pendaftaran. Itu tuh nggak di refund teman-teman. Jadi kayak biaya pendaftarannya itu beda-beda tiap college. Ada yang $100, 150. Nah, itu kayak 1.500.000, 2 juta. Itu untuk biaya pendaftaran saja. Kemudian kalau aku dulu posisinya, aku tuh udah bayar waktu pas kesini ya, aku udah bayar 50% itu dari biaya sekolah aku gitu loh.
Jadi pada saat kesini aku cuma lunasin 50% lagi. Nah pertanyaannya apakah itu harus kita bayar 50% apa enggak? Itu jawaban aku tidak. Kebanyakan yang aku tahu sistemnya untuk pembayaran di college itu, teman-teman itu bayar biaya pendaftaran, kemudian ketika udah dapat dinyatakan lulus, biasa dari kalau teman-teman posisinya di outside Kanada ya, untuk mereka memberikan LOA itu teman-teman biasa membayar DP. Nah DP-nya itu nggak besar, nggak sampai 50%, enggak. DP-nya itu paling seperti 1000 gitu, DP-nya seperti 500 sampai 1000 Canadian dollar. DP-nya ini nanti bisa diakumulasi untuk biaya tuition fee teman-teman sendiri ketika teman-teman sudah di Kanada. Ya, tapi kalau misalkan posisinya pada saat pendaftaran visa ternyata visanya itu nggak approve gitu loh, amit-amit ya guys, ini misalkan nggak approve, nanti DP yang teman-teman bayarin itu bisa di refund. Nah semuanya itu sistem refundnya sebelum teman-teman bayar itu teman-teman harus tanya nih sistem refundnya jika terjadi masalah di visa. Nah itu yang perlu teman-teman catat. Oke, buat kalian yang penasaran nama sekolahnya apa, oke langsung saja aku kasih tahu semua, teneng. Jadi nama sekolahnya adalah LCC. Aku ulang lagi ya, nama sekolahnya adalah LCC. Oke. Websitenya aku taruh di kolom deskripsi di bawah, teman-teman bisa cek websitenya sendiri. Mungkin yang lagi nonton video ini silahkan ambil laptop atau buka komputer kalian untuk kita sama-sama bahas tentang sekolah ini. Oke, pertama kalian masuk di website mereka guys. Nah di situ tuh udah ada, di halaman pertama itu udah ada info email mereka di bagian atas, kemudian nomor telepon mereka udah ada, kemudian mereka udah DLI ada di samping kanan kiri. Oh di samping kiri itu, di samping kiri udah ada DLI. Kemudian teman-teman bisa lihat tuh ada banyak banget. Kalian bisa menuju ke bawah dan lihat-lihat. Aku nggak bahas secara keseluruhan, website mereka itu memberikan info yang sangat jelas guys. Makanya aku kenapa sangat merekomendasikan ini. Oke. Dan menurut pengalaman temanku, aku tanyakan itu kebanyakan dari negara mana gitu yang sekolah di LCC. Terus dia bilang kebanyakan memang dari Amerika Latin guys. Nah, LCC ini juga dia nggak hanya program co-op dia tawarin, tapi ada program English juga. Nah, program itu di situ ada ECL program, co-op program, diploma program, research, sama how to register. Oke, kita masuk di ECL program itu, mereka udah ada semua di situ kayak IELTS preparation, TOEFL preparation, pokoknya bla bla lah ya tentang ECL. Sama kita sekarang masuk ke co-op program guys. Nah, tapi aku udah pernah ke sana dan tanya, ternyata gini loh, mereka di co-op program itu bukan berarti mereka nggak belajar tentang English. Jadi kayak ada 2 bulan itu kita khusus belajar English. Itu bisa dipilih, kalian misalkan mau ambil IELTS preparation, itu 2 bulan kita bahas IELTS preparation, itu udah include apa bahasanya ya? Dia harganya gratis. Program tuition fee untuk 1 tahun yang dia programnya 6 month classroom introduction plus 6 month co-op work, itu harga programnya adalah bernilai start dari 4.710 Canadian dollar sampai dengan 5.940 Canadian dollar. Wow, menurut aku sangat murah guys. Jadi pembayarannya itu ada yang 2 term sama 4 term. Jadi meskipun kalian ngambilnya yang 1 tahun atau dia ada yang 8 plus 8 kayak 16 bulan gitu, ada juga 12 plus 12 kayak 2 tahun, itu bisa kalian lunasi dalam 2 term sama 4 term. Dan ada yang program 8 plus 8, yaitu 16 bulan ya, 8 bulan study, 8 bulan work, harganya start dari 6.325 sampai dengan 6.480. Hello. Di sekolah aku yang sebelumnya itu dia harganya 6 plus 6 itu harganya 8.400. Ini 8 plus 8 harganya start dari 6.325. Apa aku bilang? Teman-teman bisa lihat lagi, programnya juga beda-beda. Kemudian ada yang 12 plus 12, jadi itu 2 tahun ya. Jadi 1 tahun kita study, 1 tahun kita co-op, itu harganya 8.145 sampai dengan 8.235.
Itu harga 1 tahun di college lain, guys. Harga 1 tahun, dia harga untuk 2 tahun. Makanya yang karir program itu, nah Kak, di sini ada dua, dia ada dua yang register karir program sama diploma program. Nah, diploma itu dia 8 bulan ke atas ya. Kalau karir itu cuma yang 6 bulan ke bawah. 6 bulan, sorry, 6 bulan. Cuma yang 6 bulan, 24 weeks ya. Nah, cuma bedanya di harga, guys. Kemudian persyaratannya di sini jelas, yaitu 19 tahun ya. Di atas 19 tahun dan kalian bisa menunjukkan evidence high school graduation, kemudian juga mempunyai English Proficiency Canadian Language, itu upper intermediate 5, atau kalian bisa ngambil LCC English Assessment, guys. Oh ya, kalau di bawah ini sih sebenarnya mereka lebih yang ke, kalau teman-teman melihat yang di bawah ini bisa lebih murah lagi, tapi short programnya singkat ya. Tapi kalau aku saranin buat teman-teman semua yang mau ke Kanada, itu paling minimal kalian ngambil program yang 1 tahun. Jadi jangka visanya itu lumayan, dan juga feedback money yang kalian dapatin itu selama kalian kerja itu lumayan gitu loh. Paling minimal ya, jangan ngambil yang short lebih dari kurang dari 1 tahun gitu loh. Kasian gitu loh duitnya, guys. Oke, di how to register. Nah, di sini ada 8 step yang mereka bilang. Nah, yang pertama itu kalian harus ngecek dulu ya. Itu find out if you need a visitor visa or study permit. Jadi kalau kita sebagai student untuk datang di Kanada, berarti kalian butuhnya study permit. Oke, kemudian kalian pelajari bagian kedua, learning fees and policy. Ini teman-teman pelajari sendiri. Teman-teman bisa baca lanjut. Kemudian register online, by phone, email, and person. Nah, seperti aku bilang tadi. Nah, mungkin setelah kalian nonton video ini, kalian coba iseng aja gitu email ke sekolah mereka. Kalian kasih tahu bahwa kalian posisinya di Indonesia. Kemudian kalian interest sama program ini, kemudian kalian bisa tanya juga apakah mereka punya representatif di Indonesia atau enggak. Karena setahu aku sejauh ini baru ada 1 student internasional yang dia alumni di LCC. Kalau pada saat kalian email pertama, emailnya jangan kepanjangan, gengs. Karena sebenarnya coba deh kalau kalian customer service, terus kalian kalau tiba-tiba kayak baca banyak banget. Jadi menurut aku kalian tanya yang singkat, padat, dan jelas dulu pertama opening ya. Nanti setelah dapat receive email udah dapat email balik dari mereka, kalian tanya lagi lebih lanjut gitu loh. Jadi jangan langsung ditanyain semua dalam satu email, oke? Ada sekolah yang lebih murah lagi, guys. Nah, tapi setelah aku bandingin dengan harga, sudah LCC ini yang satu-satunya paling murah hingga saat ini. Makanya aku kenapa kayak buru-buru ngebuat video untuk kasih tahu sama kalian semua. Jadi setelah COVID ini berakhir, teman-teman udah bisa prepare buat visa dan segala macamnya. Mungkin tahun depan, awal tahun depan, atau akhir tahun ini kita udah bisa ketemu di Kanada, oke? Dan merasa info ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, silahkan di-share ke sosial media teman-teman semua. Saya tidak bisa membantu secara material. Ada pertanyaan lain, teman-teman juga bisa DM saya di all my social media, guys, in Facebook or Instagram. Thank you for watching, guys, and I really hope you enjoy with this video, and I'm gonna see you in next video. Buat kalian selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim semuanya. Dari manapun kalian berada, harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Buat kalian tetap bekerja, take care, and thank you very much for everything, and see you next video. Bye bye.